santri rahimakumullah, kita mulai ya belajar talim kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Para santri rahimakumullah, juga para alumni dan pemirsa, para pendengar muslimin muslimat dimanapun Anda berada, Buya sekarang melaksanakan kegiatan taklim di mana Buya akan menjawab pertanyaan dari para santri. Bersyukur kita kepada Allah, kita bisa berkumpul di bumi Allah, yaitu di masjid. Sholawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para ulama amilin, mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Buya sangat berharap kepada seluruh santri, yang penting-penting kalian catat, yang kira-kira nanti lupa catat, sehingga nanti jadi tujuan Buya mengadakan pelajaran taklim ini perlu diketahui supaya kalian pertama paham kan ilmu agama, ya, paham pengetahuan duniawi ini dan ukhrawi. Yang kedua, Buya sangat berharap kalian kalau ada pertanyaan yang sama seperti yang teman kalian tanyakan kepada Buya, suatu saat nanti kalian sudah dewasa ya, kalian bisa baca-baca. Jadi buku talim ini bisa berjilid-jilid, simpan, diamankan, kita keluar dari pesantren dibawa. Karena setiap jawaban dari Buya itu hasil Buya baca banyak buku. Jadi kalau kalian membaca banyak buku lama, nah, jadi simpulkan. Bahkan kedepannya kalian bisa nambah-nambah jawaban Buya itu sesuai dengan keadaan zaman di saatnya. Buya mesantren dari tahun Buya yang mesantren itu di Al-Islah dulu, Al-Jihad, kemudian Tarbiyatul Muta'alimin. Nah, mulai masuk Ar-Raja itu tahun 1977. Itu ada beberapa buku Tuhfatul Atfal yang diajarkan oleh Pak Ustadz Harman, itu Buya masih ada bukunya. Buku tasrif Pak Mualim Sodikin itu tahun 78-79 masih ada bukunya. Buku yang penting-penting itu Buya simpan. Nah, ini buku talim itu disimpan ya, jangan dimana saja kita keluar. Kelas 3 SMA biasanya kan pada keluar, meskipun ada yang lanjut kuliah atau mau cabang atau gitu. Terserah, nanti kita lihat. Itu bawa dan simpan gitu. Sehingga tentu kalian itu punya niat yang baik, ikhlas, ridho ya, sedangkan talim ini. Baik, kita lanjutkan pertanyaan teman kalian yang tadi pagi. Yang ini ada 9 pertanyaan nih. Kita selesainya saja 2 jam lah paling lama. Pertanyaan kedua dari teman kalian nih. Buya, benarkah bahwa hidup di dunia ini Buya benarkah bahwa hidup di dunia ini kita harus seimbang antara dunia dan akhirat? Ya, pertanyaannya nih.
Buya, benarkah bahwa hidup di dunia ini kita harus seimbang antara dunia dan akhirat? Baik. Santri rahimakumullah, masa iya sih harus seimbang antara dunia dan akhirat? Itu tidak adil. Jadi yang namanya adil itu bukan selalu sama rata. Orang tua punya anak-anak, misalkan anaknya itu adalah 3, laki semua. Yang cikal usianya sudah kuliah, yang kedua usianya SMA, yang ketiga masih TK. Antara yang kedua dan ketiga misalkan jauh jaraknya. Adil tidak kalau ayahnya ngasih ke yang mahasiswa misalkan per minggunya misalkan 300.000, yang SMA 300.000, yang TK 300.000, adil tidak? Orang yang kuliah itu sudah memerlukan banyak biaya, dikasih lebih. Bahkan yang TK cukuplah seminggu 15.000 TK misalnya. Hidup di dunia dengan di akhirat yang Ananda Ahwat ini tanyakan, masa mungkin sih harus seimbang? Hidup dunia cuma sebentar, sekejap. Sedangkan akhirat selama-lamanya. Satu itu. Masa mungkin disamakan? Nanti Buya kasih dalil-dalilnya. Quran itu kalau dalilnya Quran itu sudah kuat. Di dunia cuma sebentar, di akhirat selama-lamanya. Mas saya harus sama. Kata-kata seimbang itu Buya heran. Antara dunia dan akhirat itu kita harus seimbang. Aduh. Tidak bisa. Satu itu. Yang kedua, ya, ilmu akhirat itu ilmu yang mencakup berbagai kehidupan. Karena hidup di dunia ini harus diatur dengan apa? Agama untuk persiapan ke akhirat. Nah, jadi jawaban Buya yang singkat, tidak mungkin harus seimbang, harus berat ke akhirat. Harus berat ke akhirat. Kalau antara dunia dan akhirat saja seimbang menurut pandangan Buya, itu tidak adil. Apalagi yang mengutamakan dunia melupakan akhirat, wah itu mah orang akan celaka. Seimbang pun itu sudah tidak benar. Baik, yang pertama Buya sampaikan, Baginda Rasul bersabda, ya, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Itu kan hadis itu yang sudah populer. I'mal lidunyaka, bekerjalah kamu, beramallah kamu untuk duniamu, ka'annaka ta'ishu abada, seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Berikutnya, wa'mal li akhiratika, dan beramalah kamu, bekerjalah kamu untuk akhiratmu, karena katamu tugoda, seolah-olah besok kamu akan pulang mau mati. Nah, orang yang awam dengan adanya hadis ini seolah-olah dunia dan akhirat itu harus seimbang. Bukan. Gak mungkin hadis bertentangan dengan Quran. Nanti Buya sampaikan Qurannya. Ini namanya tahfiz, bukan tahfiz. Kalau tahfiz itu kan menghafal. Tahfiz pakai Z itu. Apa Buya tahfiz? Motivasi. Semangat hidup dunia harus semangat, juga untuk akhirat harus semangat. Jadi intinya itu ikmal li dunya ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Itu semangat hidup. Untuk dunia harus semangat. Masa kita tidak semangat di dunia karena kita hidup di dunia ini? Masa kita tidak semangat untuk akhirat karena nanti alam selanjutnya akhirat? Itu tahfiz. Jadi di garis bawah itu adalah bentuk motivasi. Harus semangat untuk dunia, harus semangat untuk akhirat. Bukan berarti harus sama. Bukan. Nah,
Mana Buya jawabannya? Ini jawabannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu jawaban yang keren itu untuk kehidupan kita ini. Wabtagi, cari apa Buya yang harus fima atakallahu, apa dengan apa-apa yang alokasi akal pikiran, ya kan, hati, nafsu, anggota badan, apa darul akhir. Untuk kehidupan itu harus dicari. Tapi dunia wala tansa, tapi jangan lupa tuh, untuk dunia itu jangan lupa lah. Bukan harus dicari dunia itu, wala tansa nasibaka minad dunia, tapi kamu jangan lupa juga hidup di dunia. Jadi dunia itu asal jangan lupa aja, selewat aja dunia itu. Yang harus dicari adalah kehidupan akhirat nanti. Wabtagi fima atakallahu darul akhir wala tansa nasibaka min. Jadi jelas sekali perbedaannya. Untuk akhirat wabtagi, cari oleh kamu, cari pengetahuannya, apa itu bab zakatnya, bab haji, bab umroh, bab kiamat, bab alam barzah, bab wakaf, bab faraid, itu tentang bab waris. Pelajari juga tentang bab mahram, ghair mahram, menyangkut juga tentang bab wudu, toharoh, sholat. Cari fima atakallahu, yang telah Allah berikan. Apa-apa yang telah berikan itu jadi pengetahuan kita, nafsu kita pakai untuk adarul akhirah, untuk kehidupan. Wala tansa, tapi entong poho, bukan dicari. Nah, jangan lupa dunia itu. Wala tansa nasib, jangan lupa gitu. Makanya moto ulul albab mengutamakan akhirat dengan tidak melupakan dunia. Jadi ayat itu. Kalau Anda nih bertanya ke Buya tentang itu yang benar. Ya. Buya, benarkah bahwa hidup di dunia ini kita harus seimbang antara dunia? Sekarang apa yang terjadi? Wabtagi, seolah-olah wabtagi fima atakallahu darud dunya wal tansa nasibaka minal akhirah. Sekarang tuh begitu dibalik. Mereka itu mencari dunia dari pagi sampai sore, dunia dicari, uang lagi, jabatan lagi, harta lagi. Untuk akhirat sisanya lagi muda-muda, lagi gagah-gagahnya jadi jenderal, lagi pengusaha hebat, lupa ke akhirat, masih dilewat. Sudah pensiun, tokro-tokro, sudah jalannya juga tertatih-tatih pakai tongkat, baru datang ke masjid. Manusia sekarang lupa sholat, lupa zakat. Sudah tua, sudah mau pulang baru mengeluarkan air mata. Dulu ya, kalau aku dulu sedang hebat-hebatnya, aku punya harta, bisa nyumbang ke masjid. Sekarang sudah habis uangnya, nangis. Kalian jangan begitu. Tipe orang-orang yang salah menghadapi dunia ini. Mereka mencari dunia, meskipun tidak lupa akhirat, cuma sekedar tidak lupa lah. Ada yang meninggal datang, hanya istilahnya tuh dioles-oles gitu dunia. Kalau ada syukuran, uangnya dipakai macam-macam mewah-mewah, lupa akan pulang kepada Allah, lupa infak sedekah, lupa santunan kepada anak yatim, lupa memberikan hibah dana wakaf kepada ulama kiai yang berjuang dengan ilmunya fisabilillah. Mereka baru sadar setelah pensiun sudah miskin, setelah tidak lagi jadi pejabat. Itu yang wabtagi fima atakallahu darud dunya wala tansa nasibaka minal akhirah. Apa yang harus kita lakukan? Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minal dunya.
Jadi apa kesimpulan Buya? Sebelum nanti ada lagi yang ayat menyimpulkan. Jadikan dunia ini jembatan emas untuk kita mendapatkan mardotillah. Ya, begitu. Yang terakhir Buya Kutub, kita kan sudah tahu doa sapu jagat apa? Robbana atina fid dunya wa fil akhirati. Sampai sana dulu. Robbana atina fid dunya wa fil akhirati. Kita intinya inti itu yang belakang. Wa qina adzabannar, itu akhirat. Ada orang tuh lihat doanya juga Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, itu seimbang. Bukan seimbang, itu akhirat. Karena ada wa qina adzabannar. Dunia baik itu harus bisa menghindar dari api neraka. Untuk akhirat juga kita harus menghindar dari api neraka. Jadi api neraka ujungnya dijauhkan dari api neraka. Wakin adzaban. Bukan seimbang, sama. Akhirat yang harus didahulukan. Makanya di Ulul Albab punya moto sekolah. Motonya kita mesantren sambil sekolah. Awas jangan salah. Kamu di mana belajar? Oh, aku di Ulul Albab, mesantren Pak, tapi sambil sekolah juga sih. Itu kalimatnya. Kenapa? Kita untuk menghadapi, bukan menghadang juga sih, memperlihatkan kepada masyarakat luas, di mana masyarakat luas sekarang ini mesantren itu buat cadangan. Mesantren itu ya kalau ada waktu. Jadi kalimatnya, di mana Bu anaknya sekolah? Oh, anak saya sekolah tapi sambil mesantren. Sambil mesantren. Bahkan yang lebih parah itu anaknya yang pandai, yang cerdas, ke ITB, ke UI, ke Unpad, wah yang hebat. Syukuran. Ada syukuran apa nih Bu Pak? Syukuran anak saya keterima di Universitas Indonesia. Di UGM juga Gajah Mada, ada 2 anak saya. Pas ada si bungsu kurang cerdas, mungkin air susunya sisa kakaknya sedikit ya, susu sudah keburu kering air susunya, asinya. Kurang cerdas, ya udah kurang cerdas, gaul dengan orang-orang yang gitulah, bisa kebawaan. Terus dipanggil si anaknya, kamu sini, kamu lihat tuh kak kamu di UI, kakak yang kedua tuh di UGM Gajah Mada, kamu apa? Udah mama pesantrenkan aja. Buang pesantren itu buang. Udah kamu ke pesantren aja. Pada saat anaknya ke pesantren tidak ada syukuran, susulumputan, sembunyi-sembunyi ke pesantrennya. Bahkan tetangga ngobrol, di mana Bu, putranya berapa? Anak saya 3 laki-laki semua. Yang pertama ya alhamdulillah di UI. Yang kedua alhamdulillah juga di UGM. Yang ketiga ya sudah nakal, maaf ya, memang kurang cerdas. Udah aku ke pesantren aja. Bayangkan oleh kalian, sudah begitu masyarakat sekarang. Kalian punya tugas memperlihatkan insan-insan pesantren hebat gitu. Makanya Buya kepada para pimpinan cabang, kamu harus jadi sarjana. Kemarin yang datangkan elit itu cabang Samarinda, cabang Palangkaraya dengan Teh Aifida. Elit sebentar lagi sidang. Mau sidang sudah selesai itu ya, skripsinya. Istrinya semester kedua jurusan psikologi. Elitnya jurusan PAI sudah selesai. Suami istri juga ketemu ya. Kalau tidak bisa istrinya, suaminya. Jangan kalah. Karena kita punya konsep utlubul ilma minal mahdi ilallah. Long education. Belajar sepanjang hidup. Cari ilmu sepanjang hidup. Ya, coba kalau nggak percaya,
Anaknya ngaji di masjid, pulang sekolah. Suatu hari anaknya bilang ke ayahnya, ke ibunya, ayahnya jarang di rumah kerja. Mama, mau ada ujian di sekolah, berapa lama nak? Seminggu. Udah, berhenti dulu ya kamu ngajinya di masjid. Berhenti dulu, kan kamu mau ujian. Nanti takut matematikanya kamu jelek, bahasa Inggrisnya jelek, fisikanya. Udah, kamu berhenti dulu ngaji. Suruh berhenti ngajinya. Dah selesai. Buya sudah biasa punya pengalaman sakit hati oleh orang tua santri di madrasah. Masa-masa ujian nggak ada yang ngaji. Sudah Buya sudah tahu. Buya kan ngajar itu sejak tahun 1977 Buya. Pas masuk pesantren Al-Jauh Buya sudah ngajar. Satu SMP Buya sudah jadi guru madrasah. Buya guru madrasah di Masjid Hidayah, coba oleh santri dipikir. Itu datang dari Gang Panyulukan, Gang Panisang, Gang Barang. Pada datang ngaji ke Buya. Nah pada masa ujian itu nggak ada yang ngaji karena sekolah ada ujian. Pertanyaan Buya begini, seandainya suatu hari anaknya bilang, Mama, kata Pak Ustadz di masjid tadi bilang minggu depan akan ada ujian. Ujian apa? Kata ibunya. Ya ada ujian tauhid, ujian tajwid, ujian bahasa Arab, ujian tarikh, ujian akhlak. Ya terus gimana nak? Bisa nggak mah? Nggak usah sekolah dulu. Dia kan kelas SMP. Bisa nggak ya mahal? Apa-apaan kamu? Itu mau bisa mau nggak apa-apa. Yang paling penting adalah SMP. Jangan libur. Begitu. Maka sejak saat itu mindset nih, cara berpikir si anak itu, oh agama itu nomor berapa? Oh agama itu sisa waktu. Maka dirubah oleh Buya di Ulul Albab ini, mindsetnya beda. Ngaji dengan Buya sampai jam 9 pagi, biar sekolah berhenti dulu. Ada waktu sekolah. Buya ngaji sampai zuhur, gak usah sekolah. Apa maksudnya Buya? Karena dokter sudah banyak, insinyur sudah banyak, apoteker sudah banyak, doktor, profesor, ulama sedikit. Ulama yang paham banget agama itu sedikit. Masa iya sih kita mau berlomba-lomba dengan mereka? Banyak juga dokter yang nganggur sekarang. Ya, jadi utamakan akhirat. Nah, berikutnya Buya akan sampaikan. Aduh Buya, kalau begitu kita mengutamakan akhirat. Jadi gimana dong Buya dunia kita? Ini cara berpikir yang salah. Orang yang paham agama, santri, orang yang paham agama tapi agamanya kafahnya, belajar agamanya begitu betul-betul dipelajari dari berbagai aspek ilmu, dia tidak mungkin meninggalkan dunia. Dia tidak mungkin merusak dunia. Dia bahkan pasti dia akan menjadikan dunia ini adalah maslahat. Baldatun thayyibatun warahmatullahi. Pasti. Pasti. Karena agama mengajarkan kita harus paham ilmu pengetahuan. Tapi dengan agama, dasar ketakwaan, dasar kejujuran, dasar kesungguhan, etos kerja dan sebagainya, dasarnya sudah dikasih, masalah dunia mudah. Masalah dunia itu mudah. Coba kita lihat Al-Khwarizmi, Ibnu Khaldun, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Hemi, Ibnu Sina. Itu hebat sekali tafsirnya, ilmu hadisnya hebat. Tapi ahli matematik Al-Khwarizmi, bahkan yang menemukan angka nol. Al-Hemi menemukan ilmu kimia, dia ahli tafsir. Al-Farabi
ilmu fisika, Ibnu Sina ilmu biologi, ilmu hayat, kedokteran, bahkan jadi rujukan kitabnya. Dasarnya dari Quran dulu, baru melangkah duniawi. Sekarang beda, dunia heula, akhirat ditukangkeun. Wah, ada yang sangat mengerikan itu. Buya punya paman lulusan Mesir, Al-Azhar Mesir. Dia punya gelar LC, license, sarjana satu. Suatu hari Buya ketemu, Buya dialog dengan beliau, sharing tentang tafsir. Ya alhamdulillah nyambung. Dah. Suatu hari ketemu, Mang, kata Buya, sekarang setelah pulang dari Al-Hajjah, Mang apa kegiatan? Jadi Buya nyebut Mang ke beliau, boleh juga menyebut Mang ke Buya tuh, karena mengemangkan itunya tuh anaknya, memang saudara Umi. Oh Mang Asep, saya punya kegiatan ngajar privat, di samping jadi dosen beliau. Oh gitu, sudah saja. Tapi Buya penasaran, privat, ngajar privat apa Mang? Senyum beliau, senyum. Tidak disangka-sangka Mang Asep, ngajar apa Mang? Privat, buku Iqra, ngajar Iqra. Kalau ngajar Iqra berarti untuk orang-orang yang belum bisa baca Quran kan? Tidak. Kalau ilmu dari Al-Azhar ya untuk dijadikan dosen untuk mahasiswa privat. Keluar dengan nggak disengaja, tapi besar juga Mang. Buya bilang, bayarannya bes berapa? 3 juta, 4 juta sekali datang. Ya Allah, sekali datang 3 juta, 4 juta ngajar Iqra di Indonesia. Buya penasaran, murid nasaha gitu. Sampai 3 juta puja sekali datang. Siapa Mang muridnya? Profesor Mang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Profesor can bisa ngaji, profesor can bisa Iqra. Oh gitu Mang. Ya banyak mereka yang nyesal dia akan pulang ke Allah. Nah, ini kan saksinya Al-Quran. Buya tidak meminjam telinga, datang dari paman Buya sendiri ngajar Iqra kepada para profesor yang belum bisa baca Al-Quran. Allah ya Rabbi ya Karim, kalian jangan sampai begitu. Meskipun belum, tidak terlambat sih, tidak ada kata terlambat. Makanya begini dunia kita sekarang ini, menurut pandangan Buya sudah tidak sesuai dengan periodik kemajuan zaman. Makanya dalam konten Buya yang kreativitasnya ada itu yang jin sudah menunggu begitu lama ya. Coba baca, disimpan oleh itu di IG ya, di TikTok juga ada, Buya lihat. Coba oleh santri dipikir, dibulak-balik kalau nggak percaya ke Buya. Tahu tidak santri, nama Madinah sebelum Madinah itu apa sih namanya? Yasrib ya. Kenapa disebut Madinah? Bahkan ditambah Madinatul Munawwarah. Sok, kenapa? Karena disulap oleh baginda Rasul dengan izin Allah dan semangat Rasul dengan para sahabat yang tadinya Madinah mundur ekonominya, mundur sosial budayanya, terbelakang menjadi hebat. Disulap oleh baginda Rasul menjadi kota yang terang benderang pengetahuannya, semangat kerjanya, dunianya akhiratnya dipegang dengan betul, dunia mengikuti. Dibangunlah suatu bangunan ajab, diurus bangunan itu, bahkan bertambah.
Apalagi Bu ya, dalam hal sosial. Tahu nggak kalian, suku Aus dan suku Khazraj sudah ribuan tahun bermusuhan. Ribuan tahun saling nyerang, turun temurun. Datang baginda Rasul dengan Quran, mereka bersalaman, mereka damai, sama-sama membangun Mekah dan Madinah. Akhirat diutamakan, dunia ikut. Kita mempelajari akhirat hebat, capek nggak? Ya capek dong. Kalau capek ingin apa? Ingin makan, ingin minum, dicari nggak? Ya harus dicari, itulah dunia, dicari. Setelah capek kita thalabul ilmi, ada airnya, ada makanan. Terus kita belajar terus, jauh, lama-lama usang. Apa yang usang? Pakaian kita dong yang usang, sandal kita yang tipis. Harus diganti nggak? Ya harus, itu dunia, mengikuti dunia itu. Sekarang ini dunia dulu, akhirat tidak, ya jatuh kita. Apa yang terjadi? BP, P dulu baru B sebetulnya, P dulu baru B, tapi aneh jadi B dulu baru apa tuh? Bongkar pasang. Sebetulnya pasang dulu baru bongkar. Apa Bu ya? Manusia sekarang bangun. Sudah dibangun, dipasang-pasang. Terjadi peperangan, terjadi keributan saling nyerang. Sekarang Israel dengan Palestina. Orang Palestina membangun, orang Israel membangun. Palestina diserang, hancur bangunan. Orang Palestina ikut nyerang, dibantu oleh para pejuang-pejuang. Bongkar pasang. Karena akhirat tidak paham. Hancur dunia karena memang salah sendiri, melupakan akhirat. Apalagi yang bongkar pasang, ambil contoh. Manusia dididik di bangsa kita, di sekolahan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Apa di satu sisi apa? Di satu sisi racun perusak, narkoba, minuman keras, perjudian di kalangan mahasiswa bahkan dibiarkan tidak dihukum dengan jelas, merusak dan merongrong. Dia sekolah tinggi-tinggi, narkoba, hancur hidupnya. Para pelajar sudah pinter, koruptor nantinya, ngutak-ngutik angka karena agamanya lemah. Disekolahkan dirusak, salah sendiri agama jadi. Coba kalau agama dulu, kejujuran, tauhidnya yang kuat kepada Allah, keikhlasan, ada ihsan, merasa dilihat oleh Allah dalam sehari-hari. Pada saat dia megang dunia akan amanah, memegang dunia akan sungguh-sungguh, ada bongkar pasang. Mobil dibeli, motor dibeli, cari dunia. Tapi akhlak orang-orang tidak dibina tentang bahayanya mencuri, dosanya merampok, begal. Apa yang terjadi? Perampokan di mana-mana, harta digasap. Jadi bongkar pasang hidup. Kalau dunia didahulukan, coba kalau akhirat didahulukan. Orang tidak mau nyuri, jangankan nyuri. Niat juga untuk mengambil barokah enggak mau. Dibangun, disiapkan harta milik, aman. Dengan akhirat didahulukan, dunia jangan sampai lupa lah. Maslahat. Coba resep Buya ini. Kadang-kadang kita salah. Padahal makan, minum, berpakaian dan sebagainya itu adalah akibat setelah kita tolak yang hebat tentang masalah ukhrawi ini. Pengetahuan tentang agama. Ada kesalahan-kesalahan yang parah, contoh masalah jin saja. Kalau dilihat dari keilmuan Islam yang hebat sesuai dengan Quran dan hadis, itu biasa-biasa kita menghadapi jin. Tapi sekarang ini dengan pemahaman yang bodoh dan awam tentang keakhiratan, jin dikatakan bisa ngajung jurigan, jadi pocong, film-film horor di mana-mana dan disenangi. Ada mayit hidup lagi dari kuburan keluar, dia celok-celokan.
ada pocong, ada budak hidung, macam-macam genderuwo. Jadi itu kebodohan kita di dalam bidang agama. Termasuk negara-negara maju, Eropa dan Amerika senang itu film-film hantu horor itu. Jadi ngeri juga dia. Bodoh mereka sebetulnya tentang akhirat ini, sehingga rusaklah dunia dengan akhirat yang ditinggalkan itu. Itu santri penjelasan Buya nih untuk Ananda nih menyangkut tentang